warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Ahmad, Nova, Ayu, Herli, Syahrani, Lutful, Ririn, Zara, Naili, Witu, Anissa, Putri, Jana, Okta, Nabila, Faris, Ian, Naila, Ayu Rizka, Astri. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Nah, untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu punya jargon. Kalau Ibu bilang belajar matriks, kalian jawab siap, rajin, aktif, dan sistematis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu ulang ya. Belajar matriks, Siap, rajin, aktif, dan sistematis. Baik, terima kasih atas semangat kalian pada pagi hari ini. Sekarang kalian bisa cek ke sekeliling kalian. Apabila ada sampah, kalian bisa simpan terlebih dahulu, kemudian dibuang setelah pembelajaran Ibu selesai. Sudah? Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kesepakatan kelas ya. Yang pertama, dilarang bermain HP pada saat pembelajaran kecuali atas kehendak guru mapel. Yang kedua, tidak boleh membicarakan hal di luar konteks pembelajaran. Yang ketiga, aktif berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Apakah bisa disepakati anak-anak? Sepakat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar matriks seperti tadi jargon kita. Kita akan belajar matriks terutama pada jenis-jenis dan penjumlahan matriks. Nah, untuk model pembelajarannya, Ibu akan menggunakan model pembelajaran NHT atau Numbered Head Together. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 tim, kemudian setiap tim akan memperoleh nomor beserta perannya masing-masing. Untuk perannya nanti bisa kita lihat di waktu berdiskusi ya. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Minta tolong dibacakan Mbak Putri. Peserta didik secara mandiri mampu mengingat konsep dasar dan bentuk umum matriks yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik mampu berpikir kritis dalam mengklasifikasi jenis-jenis matriks dan automatriks. Yang ketiga, peserta didik mampu bernilai kritis dalam menentukan dan menganalisis langkah penyelesaian yang tepat untuk operasi penjumlahan pada dua matriks. Yang keempat, peserta didik mampu berkolaborasi dalam memproyeksikan dan merumuskan alternatif solusi dari penjumlahan dengan cara presentasi kelompok. Oke, baik. Jadi mempelajari materi matriks itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita belajar teknologi komputer, kemudian pada saat kita menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps, kita akan bertemu matriks. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar dengan bersungguh-sungguh dan semangat ya. Siap, Bu. Nah, setelah ini Ibu minta kalian siapkan satu lembar kertas untuk mengisi asesmen diagnostik kognitif. Untuk mengukur kemampuan dasar kalian dan untuk menentukan tim kalian ya. Bu. Sudah selesai? Sudah. Kan? Oke, Ibu akan cek terlebih dahulu. Nah, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar materi apa? Mbak Nabila masih ingat? Materi konsep dasar dan bentuk umum matriks. Nah, betul. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi konsep dasar dan bentuk umum matriks ya. Nah, sekarang Ibu